Hai guys, perkenalkan nama saya Widya Tribestari dengan NIM 20236333. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya tentang tambang bawah tanah dan sebagainya. Tambang bawah tanah sendiri yaitu merupakan metode penambangan di mana seluruh kegiatan penambangan dilakukan di bawah permukaan bumi. Metode ini umumnya digunakan apabila endapan bahan galian berada pada kedalaman tertentu, sehingga tidak ekonomis atau tidak memungkinkan untuk ditambang dengan metode tambang terbuka. Selain faktor kedalaman, pertimbangan lain yang menyebabkan digunakannya tambang bawah tanah antara lain keterbatasan lahan di permukaan, kondisi lingkungan, serta faktor teknis dan keselamatan. Pada tambang bawah tanah, kegiatan penambangan dilakukan melalui pembuatan berbagai bukaan seperti terowongan, lorong, dan jalur penghubung untuk mencapai endapan bahan galian. Kondisi kerja di dalam tambang bawah tanah relatif lebih kompleks dibandingkan tambang terbuka karena ruang kerja yang terbatas, minimnya cahaya alami, serta sirkulasi udara yang tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Oleh karena itu, setiap kegiatan penambangan harus direncanakan dengan matang agar proses penambangan dapat berjalan dengan aman dan efisien. Risiko yang dihadapi pada tambang bawah tanah juga cenderung lebih tinggi. Risiko tersebut meliputi potensi runtuhan batuan, gangguan ventilasi, keberadaan gas berbahaya, kebakaran, serta genangan air tanah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tambang bawah tanah modern menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat. Penerapan standar ini didukung oleh prosedur kerja yang jelas, pelatihan tenaga kerja, serta penggunaan peralatan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi tambang. Meskipun memiliki tingkat risiko yang tinggi, tambang bawah tanah memiliki keunggulan dalam hal dampak lingkungan di permukaan. Metode ini tidak memerlukan pembukaan lahan secara luas sehingga perubahan bentang alam di permukaan relatif lebih kecil dibandingkan tambang terbuka. Namun demikian, tambang bawah tanah memerlukan biaya awal dan operasional yang cukup besar karena kebutuhan sistem pendukung yang kompleks, serta penyanggaan, ventilasi, dan penyaliran air. Sejarah tambang bawah tanah sendiri yaitu kegiatan pertambangannya telah dilakukan manusia sejak lama sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, terutama untuk memperoleh bahan baku peralatan dan sumber energi. Pada awalnya, penambangan dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan bahan galian yang berada di permukaan atau yang mudah dijangkau. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan manusia, cadangan bahan galian di permukaan semakin terbatas sehingga kegiatan penambangan mulai berkembang ke arah penggalian yang lebih dalam. Perkembangan ini mendorong lahirnya metode tambang bawah tanah sebagai solusi untuk menjangkau endapan bahan galian yang berada jauh di bawah permukaan bumi. Pada tahap awal, tambang bawah tanah masih dilakukan dengan peralatan sederhana dan mengandalkan tenaga manusia. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penambangan tambang bawah tanah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi teknik penggalian, sistem penyanggaan, maupun pengolahan keselamatan kerja. Di Indonesia, sejarah tambang bawah tanah mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, kegiatan penambangan batu bara di daerah Tanjung Enim pada mulanya dilakukan dengan metode tambang terbuka. Namun, karena kebutuhan energi yang terus meningkat dan endapan batu bara semakin dalam, metode tambang bawah tanah mulai diterapkan sekitar tahun 1930 untuk menjangkau cadangan batu bara yang tidak dapat ditambang dari permukaan. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan pertambangan mengalami perubahan melalui proses nasionalisasi. Tambang-tambang yang sebelumnya dikelola oleh pihak kolonial kemudian dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan tambang nasional. Salah satunya yaitu PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero atau TBK. Seiring waktu, kegiatan tambang bawah tanah terus berkembang dengan penerapan teknologi yang lebih maju serta peningkatan sistem keselamatan kerja. Sehingga saat itu tambang bawah tanah masih memiliki peran penting dalam penyediaan sumber daya mineral dan energi untuk mendukung pembangunan nasional.
Karakteristik dan tantangan tambang bawah tanah. Salah satu hal penting dalam tambang bawah tanah adalah kondisi batuan di sekitar area penambangan. Setiap bukaan tambang harus disesuaikan dengan karakteristik batuan agar tetap stabil dan tidak mudah runtuh. Jika kondisi batuan kurang baik, maka diperlukan sistem penyanggaan tambahan untuk menjaga keamanan area kerja. Oleh karena itu, studi geologi dan geoteknik menjadi bagian penting dalam perencanaan tambang bawah tanah. Selain kondisi batuan, sistem ventilasi juga faktor utama dalam kegiatan tambang bawah tanah. Ventilasi berfungsi untuk memasuk udara segar bagi pekerja serta mengeluarkan udara kotor, gas berbahaya, dan debu hasil kegiatan penambangan. Sistem ventilasi yang tidak dirancang dengan baik dapat membahayakan keselamatan pekerja dan mengganggu kegiatan operasional tambang. Keberadaan air tanah juga sering menjadi permasalahan dalam tambang bawah tanah. Air yang masuk ke dalam bukaan tambang dapat menghambat kegiatan penambangan dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyaliran air yang baik agar air tanah dapat dikendalikan dan dikeluarkan dari area tambang. Kegiatan tambang bawah tanah juga menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pemahaman yang baik terhadap kondisi kerja di bawah tanah. Setiap pekerja harus memahami resiko yang ada serta mematuhi prosedur keselamatan kerja yang berlaku. Pelatihan dan pengawasan secara rutin sangat diperlukan untuk memastikan kegiatan penambangannya berjalan dengan aman dan sesuai rencana. Secara keseluruhan, tambang bawah tanah merupakan metode penambangan yang kompleks dan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Namun, dengan perencanaan yang matang, penerapan teknologi yang tepat, serta kedisiplinan dalam keselamatan kerja, tambang bawah tanah tetap dapat dioperasikan secara efektif dan memberikan manfaat besar dalam pemanfaatan sumber daya mineral. Sekian materi dari sejarah tambang bawah tanah dari saya. Terima kasih.